Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina ila yaumil qiyamah. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wa taqabbalallahu ibadatana fi syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih pada malam hari ini. Insyaallah kita akan mengkaji fikih haji dan umroh ini. Yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang fikih sirahnya. Yang kedua tentang fikih manasikul hajj wal umroh. Artinya kita harus memahami dulu fikih sirah dari fikih manasik al-hajj. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana kita mempelajari satu sosok yang bernama Nabi Ibrahim. Karena sosok inilah yang menjadikan kita atau umat ini ya, menjadikan umat Islam ini adalah atau umatnya Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Karena salah satu rukun dari umat Islam ini adalah haji. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah salah satu sosok yang memang pertama ya. Ini saya kaji fikih sirahnya dulu. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang sosok yang benar-benar menekuni suatu hal, mencari suatu hal yang memang tujuannya adalah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang bisa kita ambil atau inspirasi yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah nabi yang memang benar-benar mencari sesuatu, kemudian diyakininya dan menghasilkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tertera di dalam Al-Qur'an, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Artinya ketika sudah keliling mencari Tuhan yang mana yang harus disembah, setelah disimpulkan suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, maka saya arahkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita mempelajari Islam, agama kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah, memang kita harus serius. Setelah kita belajar, berarti kita harus tunduk kepada apa yang telah diperintahkan Allah. Jadi yang kedua, jadi ketika Nabi Ibrahim ini sudah menemukan kebenaran dan diyakininya kebenaran itu yang disebut dengan iman. Iman itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri Nabi Ibrahim. Sehingga ketika iman itu masuk ke dalam dadanya, kemudian diucapkan dengan lisannya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang kedua adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu. Ternyata iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi pembuktian dari keyakinan itu adalah keberanian untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Raja Namrus pada saat itu. Jadi biar kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu bukan hanya sekedar manasiknya saja, tetapi kita tahu apa perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum kita melakukan itu. Apa perjuangan Siti Sarah dan perjuangan Nabi Ismail alaihissalam ketika ketika kita ingin melakukan umroh dan haji. Jadi ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim satu keyakinannya kepada orang-orang sekitarnya, pembuktian dari keyakinan dan keimanan itu ternyata adalah menyampaikan kepada orang lain. Jadi ketika kita tahu kebenaran itu harus disampaikan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan iman. Tidak ada keraguan kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Taubah, innamal mu'minuna alladzina qalu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang disebut mukmin itu adalah orang
yang yakin kepada Allah dan Rasul dan tidak ada sedikit pun keraguan di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kemudian mereka itu berjihad, mengeluarkan harta benda mereka, jiwa mereka, harta mereka untuk berjihad di jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang yang benar imannya. Jadi Nabi Ibrahim ini ketika sudah yakin dengan keimanannya itu, maka disampaikan kebenaran itu pembuktian dari keimanan. Pembuktian dari keimanan itu adalah menyampaikan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasannya iman itu berkaitan erat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau imannya tinggi adalah orang yang bisa menyampaikan kebenaran itu dengan kekuasaan atau kekuatannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, tidak bisa dengan hatinya, minimal membenci kebenaran, minimal membenci kemaksiatan atau kemungkaran yang ada di sekitarnya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Mari kita mengevaluasi ya, maksudnya kita sambil mengevaluasi iman kita ini sampai tingkat mana, pembuktian keimanan kita itu sampai di tingkat mana. Sekarang ini pembuktian iman umat Islam itu sampai di tingkat mana kira-kira? Nabi Ibrahim menyampaikan itu dengan tegas, dengan berani, dengan penuh keyakinan. Maka ketika ada sanksi, kemudian ada akibat dari apa yang telah disampaikannya, dia terima oleh Nabi Ibrahim itu. Dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam api. Nabi Ibrahim lari tidak? Enggak lari, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak lari sama sekali. Enggak lari. Tapi keimanannya itu yang membuat api itu dingin. Membuat api itu dingin itu karena imannya atau keyakinannya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api itu dingin, maka dinginlah dan selamat atas Nabi Ibrahim. Iman yang berbicara, bukan persoalan intelektual, bukan persoalan pikiran, bukan persoalan logika dan lain sebagainya, tapi iman yang berbicara. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim ini disebut Halim. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim orangnya disebut Halim. Halim itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya kami menguji Nabi Ibrahim itu dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakan, menyelesaikan segala problematika, segala ujian itu dengan sempurna. Bahasanya itu fa'atammahun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menyelesaikan seluruh ujian itu dengan sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Nabi Ibrahim itu dengan satu kemuliaan. Inni ja'iluka linnasi imama. Makanya kita ibadah haji itu karena apa? Allah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim dengan satu perkataan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai pemimpin dunia, pemimpin bagi manusia. Maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Wa min zurriyati. Ini inspirasi yang kedua, yang keempat yang kita bisa ambil. Bahwasannya Nabi Ibrahim itu memiliki cita-cita besar, idealisme besar terhadap generasi selanjutnya. Ketika dikatakan oleh Allah, sesungguhnya aku ingin menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya, tetapi untuk anak cucuku juga demikian. Jadikan mereka sebagai pemimpin dunia. Jadikan mereka sebagai pemimpin bagi manusia. Ada idealisme besar, ada cita-cita besar Nabi Ibrahim itu terhadap anak-anaknya, terhadap cucu-cucunya, terhadap generasi-generasi berikutnya. Jadi ada harapan idealisme besar lintas generasi sampai sekarang. Apa yang menjadi harapan Nabi Ibrahim itu yang kita lakukan.
Itu yang kita lakukan. Manasik haji yang kita lakukan adalah hasil dari idealisme besar, cita-cita besar Nabi Ibrahim, dan doa Nabi Ibrahim pun lintas generasi. Bukan hanya sekedar harapan. Inspirasi selanjutnya apa? Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, Rabbi ba'atskum. Ya Allah, kirimkan mereka kepada generasi-generasi setelah saya, kata Nabi Ibrahim, rasul-rasul yang mengatakan atau yang menceritakan tentang ayat-ayatmu, dan jadikan mereka sebagai orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk disebut dengan muslim. Jadi ketika ada harapan kepada anak-anak, kepada generasi selanjutnya, itu diiringi dengan doa, bukan hanya sekedar cita-cita, bukan hanya sekedar harapan, tapi diiringi doa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terang saja, generasi Nabi Ibrahim adalah generasi para nabi dan rasul, karena memang ada harapan dari Nabi Ibrahim, cita-cita, idealisme besar yang diiringi dengan doa, dan nabi terakhir adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita inspirasinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam fikih sirahnya? Inspirasinya apa? Kita ini harus punya idealisme besar terhadap generasi kita, anak-anak kita. Harus punya cita-cita besar untuk anak-anak kita, bahwa mereka akan menjadi pemimpin. Jadi tidak hanya sekedar Nabi Ibrahim tidak menjawab biarlah untuk saya saja, tetapi wa min zurriyati, dan jadikan juga anak-anak cucuku menjadi pemimpin bagi manusia. Jadi inspirasi selanjutnya dari yang dimuliakan Allah, keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keluarga yang memang keluarga ideal kalau kita katakan. Istrinya Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim biwadin ghairi zi zar'in, dalam Al-Quran itu, di tengah lembah yang gersang yang tidak ada tanaman di sana. Ibnu Katsir menceritakan ketika Nabi Ibrahim itu hendak kembali ke Palestina, karena di sana ada Siti Sarah, istrinya yang pertama, datang dengan diperintahkan oleh Allah menuju Baitullah, Ka'bah, kemudian ditinggalkanlah Siti Hajar ini bersama Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil, lalu pulang ke Palestina. Kata Siti Hajar apa? Ila aina anta zahid ya Ibrahim? Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim tidak mau ngasih tahu kepada Siti Hajar kemana dia pergi. Tiba-tiba mau meninggalkan Siti Hajar di tengah tempat atau gersang yang tidak ada tanaman di sana, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Dia pergi begitu saja. 3 kali Siti Hajar itu memanggil Nabi Ibrahim, aina anta zahid ya Ibrahim? Kemana kamu pergi? Lalu ditarik bajunya dari belakang. Aina anta zahid? Kemana kamu pergi? Ana zahibun ilallah, kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku pergi karena perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Izhab idzan, pergilah kamu. La yudayyi'na huna. Sesungguhnya Allah tidak akan menderitakan kami di sini. Satu keyakinan yang sangat luar biasa. Seorang istri yang ditinggalkan biwadi ghairi zar'in, di tengah lembah yang gersang, tapi dengan keyakinannya bahwasannya Allah tidak akan menderitakan dan menyusahkan kami di sini. Jadi ada satu visi dan misi dalam keluarga itu, ketaatan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melahirkan mukjizat yang sangat besar. Ya. Melahirkan mukjizat yang sangat besar. Akhirnya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, ditinggalkan. Karena apa? Tidak ada kata-kata kenapa kau tinggalkan kami, enggak ada. Kata-kata yang keluar dari Siti Hajar itu, idzan la yudayyi'na. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kami di sini dengan sengsara. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat itu pun turun, hadirin yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan Zam-Zam. Kata Zam-Zam ini adalah zum-zum dari bahasa Arab, di mana air yang mencurat dari bumi karena saking kerasnya. Di situ ada usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar sebelum mendapatkan itu.
Kekuatan imannya luar biasa, kekuatan imannya sangat luar biasa itu. Istrinya Nabi Ibrahim itu nggak tahu dia kalau dia masuk ke dalam api itu apinya jadi dingin, nggak ngerti, nggak tahu, kaget sendiri juga Nabi Ibrahim. Tapi yakin imannya. Siti Hajar pun juga tidak mengerti kenapa kok ditinggalkan di tengah dunia yang begitu gersang. Hanya iman yang berbicara pada saat itu, keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah suatu keajaiban besar. Ternyata iman kita ini melahirkan keajaiban yang besar. Kalau iman kita ini benar-benar iman yang tidak ada sedikit pun keraguan. Maka Siti Hajar berusaha untuk lari dari Safa dan Marwah. Ini yang kita praktekkan. Sirahnya kayak begini, sirah fikih sirahnya kayak begini. Maka lari Siti Hajar karena apa? Nabi Ismail menangis. Ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, habis perbekalan. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka begitu saja. Karena perintah Allah. Keajaiban itu pun datang dari Safa ke Marwah, Marwah Safa, lari. Ya. Makanya itu yang kita praktekkan. Apa yang kita praktekkan itu dari perjuangan Siti Hajar. Ya. Kemudian bolak-balik sampai 7 kali, ternyata tidak ada keajaiban untuk muncul. Ternyata kita ini harus berusaha dulu, baru Allah akan, iman kita ini kita pertahankan. Iman ini harus kita perjuangkan. Iman ini benar-benar harus kita mempertahankan apapun kondisinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Iman yang seperti itulah yang melahirkan keajaiban. Muncullah air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam ini pun juga banyak yang meneliti hadirin, karena saya tidak berbicara masalah itu, tetapi saya pribadi ketika pergi umroh atau pergi haji itu, kalau lapar saya minum air Zam-Zam itu bukan hanya sekedar menghilangkan haus, menghilangkan dahaga, tetapi juga mengenyangkan. Saya nggak tahu kenapa itu, apa namanya kenapa bisa seperti itu. Ternyata memang sejarahnya Nabi Ismail waktu itu bukan hanya sekedar dahaga, bukan hanya sekedar haus, tapi juga lapar, nggak ada makanan. Maka air Zam-Zam itu ternyata juga untuk mengenyangkan, bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa dahaga. Kalau ceritanya kayak begitu, tapi secara ilmiahnya barangkali bapak-bapak bisa share nanti apakah memang kadar kadar ininya berbeda dengan air-air yang kita minum. Penelitiannya ada yang seperti itu, ya, tapi saya nggak berbicara tentang itu. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, maka kita ambil fikih sirah atau fikih sejarah histori dari haji dan umroh ini, atau haji khususnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, keluarga ideal, keluarga yang memang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai iblis pun menggoda. Itu juga kurban, kaitannya dengan kurban nanti fikih manasiknya nanti kita bicara khusus. Tapi kurban itu juga adalah hasil dari ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mau disembelih, taat saja Nabi Ibrahim itu, tidak perlu banyak tanya. Tanya sama Nabi Ismail pun taat saja, tidak perlu bertanya-tanya. Kenapa saya disembelih? Enggak. Gitu. Ibunya pun ketika mau nyembelih juga taat saja, kalau itu perintah Allah, ya taat saja. Itu. Iblis menggoda. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu, itu yang kita lempar. Ya. Itu simbol, karena kita musuh dengan iblis. Nabi Ibrahim, Siti Hajar mengambil batu, Nabi Ibrahim mengambil batu kerikil, kemudian melempar iblis itu supaya tidak menggoda. Makanya dulu ada ketika haji tahun berapa ya, 2006 ya. Depan saya orang Afrika, karena saking bencinya sama iblis, bukan kerikil yang diambil Pak, batu besar. Syaitan katanya, iblis. Ya kan, ini berarti tidak paham sejarah. Maka penting itu fikih sirah.
gitu, nggak paham sejarahnya apa yang dimaksud. Jadi saking jengkel sama iblis ya kayak begitu. Ya sejarahnya seharusnya tidak seperti itu. Kita mengerti dulu fikih sirahnya, baru kita tahu fikih manasik hajinya. Bagaimana kita mengikuti perjalanan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Karena beberapa hukum di dalam Islam itu berdasarkan syariat-syariat sebelumnya. Ada yang dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Yang tidak dikuatkan itu disebut dengan qasasul Israiliyat atau kisah-kisah Israiliyat yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh Bani Israel. Kalau yang dikuatkan memang itu yang disyariatkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW atau melalui Al-Qur'an. Ya. Jadi kita paham fikih sirahnya, kemudian nanti kita paham atau kita tahu fikih manasiknya, bagaimana cara pelaksanaannya. Biasanya memang kalau orang yang umroh atau haji sebenarnya ada guide sebenarnya ya. Maksudnya biasanya sudah, kalau masalah praktek itu biasanya sudah ada guide, sudah ada yang membimbing gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita paham sendiri itu berdasarkan ilmu, karena ibadah itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Ya, ketika kita melakukan ibadah syaratnya dua, ikhlas karena Allah dan kita punya ilmu untuk melakukannya. Ya, supaya kita tidak hanya ikut-ikutan saja seperti itu. Kita masuk ngomongin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah. Pengertian haji, hajja yahujju. Jadi bahasa Arab ini kalau disebut hajja yahujju sama dengan artinya i'tamara ya'tamiru. Sama, ziarah, artinya itu ziarah. Hajjastu ila Makkahil Mukarramah. Sesungguhnya saya telah berziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Sama dengan i'tamartu, saya telah berumroh atau telah berziarah ke makam atau misalnya ke Masjid Nabawi. Jadi artinya itu adalah ziarah. Tetapi dalam makna yang syar'i, pengertian syara'nya adalah amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, tempat tertentu, ya, dengan cara tertentu pula. Haji itu pertama waktunya tertentu, ya, bukan setiap bulan. Bulan haji itu ada berapa? 3, Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Tempatnya di mana? Tempat kita berhaji di Mekah Al-Mukarramah. Tempatnya kita wukuf di Arafah. Tempatnya kita tawaf itu di Ka'bah. Tempatnya kita sa'i di Masa. Tempatnya itu semua sudah jelas. Jadi kita tidak bisa haji itu ke Iran. Nggak ada haji ke Iran. Kemudian tawaf di mana? Nggak ada. Tawaf udah ada tempatnya, waktunya pun nggak ada. Kita melakukan ibadah haji pada bulan Muharram. Pada bulan-bulan selain 3 bulan tadi nggak boleh, karena mungkin sesak di sana. Daripada jamaah bersesak-sesakan, mending kita berangkat pada bulan yang lain. Nggak bisa juga. Nggak bisa wukuf di Arafah di Mina, nggak bisa. Jadi semua ada tempatnya yang sudah seperti yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang berdasarkan contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukum dan syarat haji dan umrah. Hukum haji itu adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu. Wajib sekali dalam seumur hidupnya. Yang mampu di sini dijelaskan oleh para ulama. Mampu maksudnya adalah dari segi fisiknya mampu, dari segi uangnya mampu, untuk mampu meninggalkan keluarga dalam kondisi tidak sengsara. Jadi dia mampu keuangan, mampu fisik, ya, ada waktu, ada kesempatan, kemudian
dia meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang aman, sejahtera. Gitu. Nanti kita berbicara nih hukum haji yang pakai arisan. Kumaha itu? Saking maunya itu dengan menggunakan arisan giliran. Gitu. Kira-kira hukumnya, kira-kira ini disebut mampu tidak? Kira-kira ini tidak disebut, ini mampu tidak, Bapak? Arisan itu akadnya apa? Akadnya utang tuh. Akadnya utang piutang. Jadi tidak ada akad arisan. Dulu itu nggak ada arisan. Jadi ketika kita buat arisan, sesungguhnya uang itu sebenarnya kita pinjam. Makanya dalam arisan itu tidak boleh ada tambahan. Ya kita setiap bulannya 100, misalnya 10 juta. Gitu ya. 10 juta. Kemudian kita bilang sama ininya, "Oh, ente nambah ya nanti untuk makan-makan di rumah." Itu nggak boleh, kecuali ada kesepakatan bersama yang dikumpulkan supaya makan-makan bersamanya itu hasil kesepakatan bersama, supaya tidak jadi riba. Nah, arisan ini apakah boleh kita ibadah haji dengan arisan? Apakah wajib dia sudah jatuhkah kewajiban kepada dia yang melakukan arisan ini? Belum. Karena apa? Karena itu adalah utang. Seharusnya dia harus membayar utang dulu, tetapi dia keinginan untuk melaksanakan ibadah hajinya dengan utang, dengan arisan tadi. Walaupun antara utang dengan haji itu ya, mana kita bayar utang dulu atau kita pergi haji dulu? Bayar utang dulu, baru kita melaksanakan kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah ini kepada setiap muslim yang mampu. Mampu dijelaskan para ulama ya, itu kayak tadi mampunya. Harus fisiknya kuat, harus punya kemampuan finansial untuk berangkat ke sana, kemudian juga harus punya kemampuan finansial untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Gitu. Kemudian umroh, ya, umroh ini sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya, kalau kita punya uang gitu ya, kita umroh. Karena ini sunnah muakkad, jadi dianjurkanlah kita untuk melaksanakan umrah. Apalagi sekarang ini kan hajinya lamanya nunggu banget, nunggunya sampai 16 tahun gitu kan. Umur kita nggak tahu kapan gitu ya. Maka kita harus kalau bisa umroh dulu lah ya, umroh supaya kita tidak kehilangan ya, waktu untuk menunggu haji. Kalau kita mampu haji, alhamdulillah, nunggunya 16 tahun ya, Pak ya sekarang. 20 lebih tahun. Kalau kita daftar umur 40, berarti 60 gitu. Baru sampai ke Mekah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu menandakan perjalanan ke Baitullah, mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul kafirun. Ini sambungan ayatnya. Barang siapa yang kafir, maksudnya di sini kafir mengingkari tentang kewajiban haji bagi orang yang mampu, nah, disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, maka ini rukun Islam ini, kalau orang tidak melaksanakan rukun Islam bukan karena keingkaran, itu tidak menjadi masalah, dia mendapat dosa. Tetapi kalau dia mengingkari kewajiban dari rukun Islam ini, maka dia disebutkan kafir. Dia bukan muslim.
Seperti sholat, beda antara orang kafir dengan muslim. Orang kafir dengan muslim itu adalah sholat. Jadi begitu juga orang yang mengingkari wajibnya haji, maka sesungguhnya dia telah kafir. Itu yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 97. Jadi berhenti di sini, hadirin yang dimuliakan Allah. Saya ingin dari hadis Rasulullah SAW juga berkaitan dengan wajibnya haji ini. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, kemudian puasa, yang kelima adalah haji. Kalau kita pelajari ini semua, sebenarnya Islam ini lahir dari sini semuanya. Kekuatan Islam ini adalah lahir dari sini. Sebelum saya sambung dengan manasik haji ini, kekuatan Islam ada di sini. Yang pertama syahadat, yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dan keyakinan Siti Sarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan itu harus melahirkan ibadah, sholat. Maka disebut tiang. Dalam Islam itu disebut tiang. Jadi tidak ya kita yakin saja nggak ada, tapi kita harus menghasilkan ketakwaan kepada Allah, menghasilkan ibadah kepada Allah. Harus kita sholat, harus melakukan ibadah-ibadah amal-amal yang lain. Maka sholat ini penting sebagai tiang dari agama kita. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ini juga kekuatan umat Islam ada di sini sebenarnya. Kita kemarin berbicara masalah zakat belum selesai. Sebenarnya kalau kita menggunakan rukun Islam ini untuk menguatkan ekonomi umat sangat luar biasa. Saya heran bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Di negara kita ini umat Islam ini banyak sekali lembaga-lembaga yang membangun zakat. Ada lembaga zakat untuk mengumpulkan zakat-zakat. Itu zakat mal, itu zakat fitrah. Tapi kita tidak ada persentase setiap tahunnya berapa orang yang berkurang kemiskinannya. Ya. Nggak ada. Zakat yang lembaga-lembaga zakat di kita itu banyak. Banyak sekali yang mengumpulkan zakat, tetapi tidak ada laporan dan persentase kekurangan kemiskinan di kita umat Islam. Padahal seharusnya yang mengkoordinir zakat itu ada di sini, di masjid itu. Gitu. Nggak usah terlalu banyak lembaga-lembaga yang membuat zakat itu. Koordinasinya ada di masjid sebenarnya. Jadi setiap masjid itu tahu berapa di sekelilingnya yang fakir miskin. Berapa orang yang membutuhkan. Kita kadang euforia ketika mendapatkan zakat mal, kemudian kita bagi begitu-begitu saja. Tidak ada perkembangan. Jadi dia tahun depan masih miskin juga. Dari tahun ini kita ngasih dia, dari zakat mal yang kita kumpulkan, 7 tahun kemudian kita masih ngasih dia juga zakat yang sama. Tidak ada persentase kapan ini negara atau kapan umat Islam ini supaya terhindar dari kemiskinan. Ada lembaga zakat yang mengumpulkan zakat, kemudian membangun sekolah. Sekolahnya pun mahal. Padahal itu kita tidak bisa katakan maaf ya saya agak ini di sini karena memang sekolahnya mahal dibuat. Dan itu tidak ada laporan ke umat. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas sekali zakat itu untuk fakir miskin, untuk ibnu sabil, untuk mu'allaf. Ya kan seharusnya kita punya data itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu secara detail 8 asnaf itu. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Seharusnya kita punya data itu. Supaya kita tidak hanya menyampaikan zakat itu semau kita. Ya, jadi sehingga umat Islam, maksudnya daerah sekitar masjid saja, masih ada nggak yang fakir miskin? Masih jelas, masih ada. Tapi kita bagi hanya kayak bagi-bagi begitu aja. Itu. Tidak ada kita punya target bahwa dia 7 tahun kemudian nggak akan fakir miskin. Generasi dia nggak perlu fakir miskin. Karena itu di masjid, punten Pak, saya di masjid itu Giri Mekar Indah, saya bilang sama DKM-nya, punten, ini anak yatim kita yang kita asuh berapa? Ada 10 sekarang anak. Nggak usah kita banyak-banyak dulu lah, 10 aja anak asuh. Yang pertama kita kasih dia per bulan, yang kedua kita ada buku tabungan untuk dia. Jadi dia nanti ketika masuk SMA,
dia sudah ada buku tabungan untuk masuk SMA. Ketika kuliah kita sudah mempersiapkan dia untuk dia kuliah. Jadi kita tabung, selain kita kasih uangnya, kemudian kita ada tabungan untuk mempersiapkan masa depannya sampai dia mandiri. Gak usah banyak-banyak, kita ada targetnya. Jadi generasi itu setelah dia mendapatkan pekerjaan, ya, alhamdulillah dia sudah tidak termasuk lagi fakir miskin dan anak yatim, tidak. Tapi ketika kita tidak perhatikan, dia nggak tahu apa sekolah apa enggak kan. Kalau dia tidak sekolah, generasi turun temurunnya juga akan susah. Itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, seharusnya ini pertanggungjawabannya besar sekali, karena memang pusat segala aktivitas umat itu ada di masjid. Kalau kita berbicara politik di masjid, ekonomi juga harus kita bicarakan di masjid. Maka saya mengambil pelajaran dari beberapa mahasiswa di Malaysia, mahasiswa Indonesia ya, mahasiswa Malaysia yang ada di Mesir. Mereka mendapatkan per bulan itu sampai per tahun itu sampai untuk zakat per tahunnya mereka mendapatkan sampai $2.000-3.000 dan per bulannya mereka bisa mendapatkan $300 dan itu dari pengelolaan masjid saja. Jadi masjid itu dia tahu kadernya yang keluar ke negeri siapa saja yang belajar agama, kemudian yang di dalam itu siapa saja yang anak fakir miskin, dia akan membuat tabungan untuk mereka dan membentuk skill mereka. Target 7 tahun mereka sudah tidak lagi menjadi mustahik, tapi mereka sudah menjadi muzaki yang memberikan zakat. Jadi ada target-target seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, puasa ini target kita puasa itu apa? Puasa menghasilkan 3 hal di dalam Al-Quran itu. Muttaqin, yang paling ya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Takwa itu yang didefinisikan di dalam Al-Quran itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, dia memberikan infak di jalan Allah dalam kondisi punya dan tidak punya. Yang kedua, kadhiminal ghaidha, kemudian menahan amarahnya. Dan yang ketiga, afina 'anil nas, dia memaafkan manusia. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Kalau dia berbuat maksiat, dia tidak sengaja langsung ingat, oh Allah, ada Allah. Kemudian dia tidak melanjutkan perbuatan itu. Berhubungan dengan Allahnya itu cuma satu, ketika dia berbuat maksiat. Tapi 3 ini berkaitan dengan apa? Hubungan horizontal sesama manusia. Infak. Kita berhenti dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hadirin jamaah sholat maghrib dan sholat isya yang dimuliakan Allah. Yang terakhir ini adalah tadi ibadah puasa yang memang sudah kita lakukan itu harus menghasilkan 4 hal itu minimal. Jadi ternyata memang bukan hanya sekedar yang disebut muttaqin di akhir itu ciri khasnya atau karakteristiknya adalah 4 tadi. Makanya kita bermaaf-maafan setelah setelah puasa atau hari raya Idul Fitri itu ya memang ciri kita sebagai seorang muslim atau seorang yang muttaqin atau ciri orang yang mendapatkan ketakwaan dari puasanya itu adalah 4 hal tadi. Maka perlu ya evaluasi selama berapa bulan ini gitu, sampai apakah kita ini termasuk orang yang bertakwa, apakah kita ini sukses dalam puasa kita kemarin. Mari kita lihat dari 4 hal itu saja. Wah, infak, walaupun dia tidak punya dia infak. Anehnya Allah suruh ketika kita nggak punya, ketika dalam penderitaan kita nggak ada apa-apa, lalu disuruh oleh Allah infaklah. Maka konsep infak itu sebenarnya bukan konsep punya dan tidak punya. Infak bahasanya di situ bukan sedekah. Alladzina yunfik, kalau sedekah itu dengan senyum pun namanya sedekah. Kemudian kita bantu orang itu sedekah. Tapi infak di sini adalah harta yang kita keluarkan itu harta. Kalau kita nggak punya infaklah, itu bahasanya. Kemudian yang terakhir ini haji. Haji ini memang sebenarnya kekuatan umat Islam yang memang harus kita benar-benar kita hayati. Kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah dengan ketemu banyak orang gitu. Ternyata di situ ada kekuatan ukhuwah al-islamiyah. Ikatan persaudaraan di situ kuat banget gitu. Jadi kekuatan Islam ada di situ sebenarnya. Jadi dasarnya kuat, kemudian di titik atau tingkat ukhuwah Islamiyah kuat. Di mana musuh-musuh mau berani sama kita? Tapi ini kita nggak bisa realisasikan. Rukun Islam itu nggak bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Maka umat Islam kayak begini-begini saja, walaupun rukun Islam kita yakini, tapi kita tidak pernah melaksanakan dan merealisasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak menghayati dan kita tidak benar-benar tahu apa sih maksud dari ibadah atau rukun Islam itu. Ikatan ukhuwah Islamiyah itu ada di ibadah haji kita. Maka kita berbeda-beda di sana, berbeda suku dan bangsa, di ta'arufu, saling memperkenalkan salah satu dengan yang lain. Jadi situ kekuatan umat Islam sebenarnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalil yang berkaitan dengan haji dan umroh ini banyak sekali. Di antara umroh dengan umroh menjadi penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur ganjarannya adalah surga. Haji yang mabrur kumaha? Nah, haji yang mabrur nanti kita akan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya kita lakukan, dan itu pun juga belum tentu disebut dengan haji mabrur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah haji dan umroh beriringan, karena keduanya menghapuskan kemiskinan dan dosa seperti hilangnya karat dari besi, emas dan perak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh adalah duta-duta Allah. Maka jika ia memohon kepadanya, pasti dikabulkan. Dan jika ia meminta ampun kepadanya, pastilah diampuninya. Di situ disebut duta-duta Allah. Orang kaya itu belum tentu dipanggil oleh Allah. Artinya itu tamu Allah. Banyak orang yang kaya itu belum dipanggil oleh Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk umroh dan untuk haji. Maka ketika kita haji dan umroh itu apa yang kita katakan? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang memenuhi panggilan. Sesungguhnya aku sedang memenuhi undangan. Jadi Allah panggil, baru kita pergi. Maka kita jawabnya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang memenuhi panggilan dan undangan. Jadi di sini duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengabulkan doanya karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginannya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dan wajib haji. Ini semuanya sudah tahu ya. Islam berakal balik, merdeka, mampu. Tadi sudah saya jelaskan mampu ya. Di sini kemampuan yang dimaksud di sini adalah yang tadi sudah saya jelaskan, mampu fisik, uang dan lain sebagainya, ditinggalkan juga mampu memberikan rasa aman. Kemudian balik di sini, anak-anak yang belum balik kemudian kita hajikan, ya, mereka masih belum hilang kewajibannya kalau mereka sudah haji. Kalau mereka nanti sudah balik mampu untuk ibadah haji. Jadi haji ketika masa kecil ya yang belum balik itu tidak menghilangkan kewajiban hajinya nanti setelah balik ya ketika dia mampu. Maka orang yang mampu yang tidak berhaji itu dosa, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Dosa. Udah mampu, udah punya uang, udah punya tabungan, tapi nggak melakukan ibadah haji itu dosa. Karena hukumnya wajib. Bagaimana kita mengukurnya? Karena banyak alasan, saya belum punya ini, belum punya itu. Maksudnya harus beli ini dulu, harus beli rumah dulu, harus ini dan sebagainya. Itu hanya jadi alasan. Kewajiban itu tidak akan hilang dengan alasan-alasan itu. Kemudian syarat sahnya haji. Kalau tadi syarat wajib, kemudian syarat sahnya haji. Islam berakal mikot zamani dan mikot makani. Islam jelas, kemudian berakal jelas. Ya, jadi orang yang gila nggak mungkin, ya, orang yang mabuk nggak mungkin, ya, nggak diwajibkan untuk atau sah. Orang yang kafir itu nggak sah hajinya. Orang yang nggak berakal nggak sah hajinya. Gitu. Orang gila bawa ke sana, gitu. Ya nggak sah hajinya. Kemudian mikot zamani. Mikot zaman itu apa? Maksudnya apa? Waktunya, makanya disebut tadi definisi haji itu pas pada waktu bulan-bulan haji. Ya. Kemudian mikot makani, ada yang disebut dengan mikot makani, mikot kita tempat atau mikot tempat kita melaksanakan ibadah haji itu harus pas, tepat. Makanya di Arafah itu sudah ada tempatnya. Lingkaran Arafah itu mana aja, itu harus tahu. Jangan sampai kita wukuf di Arafah, di luar Arafah ya. Itu nggak sah hajinya. Harus mikot, makaninya harus jelas. Kita tawaf itu di mana tempatnya harus ngerti. Maka para ulama memperluas. Selagi masih di dalam Masjidil Haram kita tawaf ya, dan Ka'bah berada di posisi kiri dan kita melakukannya 7 kali itu sah. Tetapi ketika kita sudah berada di luar Masjidil Haram, kita tawaf itu di pelataran Masjidil Haram keliling, yang kita keliling itu bukan Ka'bah, masjid yang kita keliling itu cari jamaah. Saya cari jamaah Bapak yang dimuliakan Allah itu ketika pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ramainya luar biasa. Nah, saya belum tahu, kata teman saya, kalau bulan Ramadan itu jamaah yang hilang jangan dicari. Kita yang susah. Caranya gimana? Berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan gak hilang jamaah saya. Benar Pak. Gitu.
Saya udah keliling nggak ada, pulang saya, cuma hilang jamaahnya, hilang, nggak tahu di mana, nggak bawa HP, udah tua. Saya panggil jamaah, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan besok datang. Doa kita. Pas setelah sahur datang, Pak. Setelah sahur datang, Bapak kemana? Saya nggak bisa kemana-mana, kata dia. Saya nggak tahu hotel di mana. Gitu ya. Kita juga nggak mau cari, gitu. Nggak cari bagaimana Pak? Nggak ada HP, nggak ada. Gimana kita mau posisi di mana nggak ngerti gitu. Maka memang di sana kalau orang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu ada sedikit rasa sombong ya. Ada jamaah yang wah ini hotelnya dekat nih, ini mah nggak apa-apa Ustaz. Keliling, ya. Nyari hotel di depan Masjidil Haram itu keliling. Maka di sana akan ditampakkan sifat kita yang asli itu ditampakkan. Saya pernah guide salah satu jamaah yang tawaf. Punten maaf, saya pegang dia, gitu. Saya tuntun, dipegangnya perempuan. Lagi tawaf, colek sana, colek sini, dimarahi sama ibu-ibu Turki itu. Wah ini nggak bisa ini. Saya naikkan dia ke lantai yang nggak ada orang, tawaf di sana, keliling. Nggak seru di sini katanya. Nggak seru, kenapa Pak nggak seru? Nggak ada perempuannya. Masya Allah, ditunjukin itu saya sendiri yang ini Pak. Ditunjukin sama Allah itu ternyata memang kebiasaannya Bapak ini luar biasa. Jadi kita memang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang jernih hatinya ke sana. Yang diundang oleh Allah itu orang yang memang ingin bertaubat. Orang yang bertaubat, orang yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhaji atau berumrah, kita harus benar-benar tahu hadirin yang dimuliakan Allah, di mana kita harus melaksanakan tawaf, di mana harus melaksanakan sa'i. Jangan sa'i ya dari Marwah ke Sofa, ya kan? Itu kebalik. Ya harus tahu ilmunya. Gitu. Mikot zamani dan mikot makani. Ya. Jadi manasik haji, kita beberapa ciri manasik haji atau bagaimana kita melakukan manasik haji. Cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji yang disebut dengan ifrad. Jadi ada orang yang melaksanakan ibadah haji itu yang disebut dengan ifrad. Niat dan ihram untuk melaksanakan ibadah haji saja. Ya, jadi ketika mereka sudah di mikot, biasanya itu jamaah haji yang memang dia benar-benar sibuk. Dia 2 hari atau 3 hari sebelum wukuf di Arafah itu baru datang, baru tiba di Mekah. Dia sudah pakaian ihram datang, dan dia tidak melakukan umroh terlebih dahulu, nggak melakukan juga umroh setelahnya. Memang niat ihramnya itu hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja. Kemudian ada yang disebut dengan haji kiron. Itu melaksanakan kiron itu yuqarin. Ya. Melaksanakan ibadah haji sekaligus umroh dalam waktu yang bersamaan. Niatnya adalah untuk haji dan umroh, untuk umroh dan haji. Sama, biasa ada bapak-bapak, ibu-ibu dari Indonesia yang memang sampai di sana 2 atau 3 hari sebelum wukuf di Arafah, mereka datang sudah berpakaian ihram. Mereka langsung mengikuti manasik haji. Mereka langsung mengikuti program haji. Gitu. Manasik haji mereka tidak harus umroh dulu dan lain sebagainya. Langsung wukuf di Arafah. Ya, Mina langsung wukuf di Arafah. Kemudian
Yang ketiga, ini haji tamattu. Ini yang biasa dilakukan oleh jamaah Indonesia, bahkan jamaah yang lain. Sebulan sebelum umroh, sebulan sebelum haji itu sudah berangkat ke Mekah. Jadi mereka melakukan haji tamattu ini adalah haji yang melakukan umroh terlebih dahulu, ihram lil hajj bahasanya. Memakai baju ihram atau ihram untuk melakukan ibadah haji. Jadi mereka melakukan umroh terlebih dahulu. Pakaian ihram yang dilakukan atau ihram yang dilakukan pertama itu adalah melaksanakan ibadah umroh. Kalau niatnya nawaitul umroh lil hajj, sesungguhnya aku berumroh untuk haji, maka disebut dengan haji tamattu. Kenapa disebut tamattu di sini? Karena setelah melaksanakan manasik umroh, kemudian tamattu, bersenang-senang. Ya, setelah melaksanakan ibadah umroh, kemudian tahallul. Ya, sudah selesai pelaksanaan ibadah umroh, menunggu masa haji. Antara umroh dengan haji itu mereka bersenang-senang. Ya, bahasanya baik itu bersenang-senang berjalan-jalan, bersenang-senang dengan istri, itu boleh kan, bersenang-senang dengan macam-macam. Makanya ada ziarah itu kan. Ada yang disebut dengan arba'in. Ada nggak hadisnya arba'in? Nggak ada. Ya, 40 kali sholat di Madinah itu. Hadisnya nggak ada. Ya, tetapi untuk memotivasi, karena memang sholat di sana itu berapa pahalanya, Bapak? 1000 untuk motivasi. Ya. Jadi bagi yang melakukan ibadah haji qiran, dia harus menyembelih al-hadyu, dam. Nah, di dalam fikhu Said Sabiq, fikhu sunnah Said Sabiq, haji qiran dengan haji tamattu ini bukan karena melakukan kesalahan damnya. Dam itu kan biasanya karena kita melakukan kesalahan dalam melaksanakan ibadah haji. Ada wajib haji yang kita tinggalkan. Ada kesalahan atau misalnya melanggar yang seharusnya kita tidak kerjakan, maka bayar dam. Tetapi ternyata untuk haji qiran dan haji tamattu ini, dam yang dibayar itu bukan karena kesalahan, tetapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam fikih sunnah Said Sabiq. Mana yang afdol? Ternyata menurut Said Sabiq, ya, kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, ternyata haji yang afdol itu adalah haji tamattu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa dalam hadisnya? Jikalau aku mengetahui apa yang akan terjadi, aku tidak akan membawa hewan haji dan aku akan jadikan ihramku ini untuk umroh. Maka barang siapa dari kalian yang tidak bersamanya hewan kurban atau haji, maka hendaklah ia bertahallul dan menjadikannya sebagai umroh. Jadi para ulama menjelaskannya bahwa haji ihram yang pertama itu afdolnya untuk umroh, maka disebut dengan haji tamattu. Dan ini menurut sebagian para ulama, bahkan dalam fikih Said Sabiq, fikih sunnah itu ini yang afdol sesuai dengan hadis atau dalil dari Rasulullah SAW. Nah, ini saya punten Pak, kita sambil cerita bagaimana supaya langsung ke praktek. Nanti kita tahu di mana mikotnya jamaah haji yang dari Indonesia. Ya, sambil kita membahas fikihnya biar tidak terlalu jenuh kita bahasnya. Nah, jamaah kita dari Indonesia ini keberangkatannya dari Terminal Soekarno-Hatta dengan mengendarai atau dengan pesawat, beberapa macam jenis pesawat terbang. Ini nanti saya akan ceritakan di mana mikotnya. Mikot untuk jamaah haji Indonesia itu sebelum ada fatwa baru, baik itu dari ulama Saudi atau dari ulama Majelis Ulama Indonesia, itu mikotnya di mana? Di
ya lam lam. Ya. Itu mungkin sekitar 30 menit sebelum landing. Ya, kalau kita di Jeddah. Ternyata setelah fatwa, setelah dikaji oleh para ulama, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan bahwa mikot untuk umroh dan haji bagi Indonesia itu sudah di Jeddah. Ketika turun dari Jeddah, ketika turun di Bandara Jeddah itu sudah dikatakan mikot, baru boleh dibolehkan untuk berpakaian ihram. Maksudnya dari situ sudah boleh. Kalau dulu kan harus di atas pesawat. Kalau di atas pesawat itu memang agak susah juga sih. Ya, kita harus ganti. Bahkan ada yang sudah menggunakan pakaian ihram dari bandara, ya kan? Dari bandara. Kalau sudah menggunakan ihram dan belum niat, itu masih boleh kita melakukan sesuatu yang dilarang, seperti menggunting kuku, memakai wangi-wangian, mandi dengan sabun, kemudian masih bisa membunuh lalat, membunuh dan lain sebagainya. Itu belum niat. Niatnya itu di mana? Di mikot. Dulu itu mikotnya di Yalamlam sebelum kita turun atau landing di Bandara Jeddah. Setelah berada di mikot, itu baru kita melafazkan niat, baik itu dalam hati atau kita lafazkan. Dan sunnahnya menurut para ulama itu setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, baru kita melakukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma lil umrah, labbaik Allahumma umratan lil hajj. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh dan aku memenuhi panggilanmu untuk umroh dan untuk haji. Ketika kita sudah melafazkan itu atau kita sudah niat dan tepatnya di mikot, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah dilarang. Ya. Maka ketika kita sudah, sekarang mikotnya di Jeddah, sekarang kita sudah menggunakan ihram, kemudian kita sholat 2 rakaat, lalu setelah sholat kita meniat untuk melakukan umroh lil hajj, maka kita tidak boleh melanggar apa yang sudah dilarang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi saya cerita jamaah umroh yang Bapak yang dimuliakan Allah, mikotnya di Jeddah. Sudah mikot, saya katakan niat. Ya niat, sudah itu tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah dilarang karena kita sudah ada manasiknya kan, manasik umrohnya. Udah tahu. Sampailah di Madinah sampailah di Mekah. Karena memang dari Jeddah langsung ke Mekah dulu. Ada yang dari Madinah, dari Jeddah menuju Madinah. Orang yang dari Jeddah menuju Madinah dulu, mikotnya kalau umroh itu nggak perlu dia mikotnya atau menggunakan pakaian ihram atau mikot di Jeddah karena dia belum mau ingin melaksanakan ibadah umroh, dia langsung ke Madinah dulu. Nah, tetapi orang yang ingin langsung umroh itu dari Jeddah dia sudah mikot langsung ke Mekah. Sampai di Mekah letih, perjalanan mungkin sekitar 2 jam lah dari Jeddah ke Mekah itu. Capek dia, masuk kamar mandi, dibukanya, mandi pakai sabun, pakai deodoran gitu kan, pakai lagi ihram. Kok wangi ini? Saya bilang, ya saya mandi Ustaz, pakai handuk, pakai Allah. Bayar dam, saya bilang. Kena dam. Kan sudah disampaikan, tidak boleh. Kalau sudah berihram, ya tidak boleh lagi kita melakukan atau menggunakan pakaian yang berjahit, kemudian menggunakan sabun, pewangian. Itu kita melakukan itu sebelum kita berihram atau niat untuk umroh. Bagi yang jamaah yang dari Jeddah menuju Madinah, ya dia enggak, karena dia ziarah dulu. Ya. Dia ziarah dulu ke Madinah. Dia tidak perlu menggunakan pakaian ihram. Dia ziarah ke Madinah 3 hari atau 4 hari. Ya. Ini ziarah ini penting, Bapak yang dimuliakan Allah, karena napaktilas perjuangan Rasulullah SAW ada di sini. Napaktilas perjuangan Rasulullah ada di sini. Jadi ketika kita ke Masjid Nabawi, harus kita tahu
tempat-tempat kita untuk bermunajat. Harus kita mengerti di mana dan kapan doa kita itu diterima. Tahu kita, makanya dengan ilmu. Makanya kenapa orang itu berusaha untuk masuk raudhah? Karena mereka tahu di tempat itulah dikabulkan doa, tidak ada halangan sedikit pun. Nah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jamaah itu terlalu lama di situ. Doa, orang kan nunggu di belakang. Ya, kapan kita berdoa? Kita melakukan, kita disuruh untuk ke raudhah itu sholat 2 rakaat. Di mana kita berdoa? Ketika kita sujud yang terakhir. Kita manfaatkan karena ketika sujud itu paling dekat dengan Allah. Kemudian tempatnya itu adalah tempat yang memang munajat kita dikabulkan. Kita gabungkan itu. Sujud dekat dengan Allah, tempatnya juga adalah tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan. Setelah sholat kita cukup berdoa sebentar karena orang lain masih menunggu. Langsung pergi. Nah, ilmu yang kayak begini kita harus tahu supaya kita memanfaatkan momentum. Ya. Karena Allah ditariklah sama polisnya. Polisi, periksa. Doa kita nggak khusyuk, sholat kita begini. Kalau sholat nggak bakalan ditarik. Ya, nggak bakalan ditarik sama polisi itu kalau kita sholat, sujudnya lama pun nggak ditarik kemudian. Waktu itu sujud kita berziarah, ini penting juga. Ya, maksudnya ketika kita berziarah, ini hukumnya kalau ziarah ini sebenarnya hanya kita melihat fikih sirahnya saja, sejarahnya. Itu supaya kita mengerti bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana saja. Ya, sambil ini ya Bapak yang dimakan Allah, di Masjid Nabawi, kemudian raudhah. Ya, kita harus tahu itu ya, kenapa orang itu tidak mau ketika ke Masjid Nabawi itu udah nggak mau pulang lagi, karena mereka tahu bahwa sholat di situ itu 1000 kali lipat pahalanya. Mereka paham itu. Kalau nggak paham itu susah. Ya, kita sholat pulang itu kayak apa namanya, panas di Masjid Nabawi itu. Kemudian ke Masjid Quba. Ini Masjid Quba masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Masjid Quba ini tanda bahwa Rasulullah SAW sampai di Madinah, dibangunlah masjid ini. Biasa jamaah ke sini dan doanya di situ diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan kita berziarah ya sebaiknya dalam keadaan suci, sehingga ketika kita masuk masjid kita sudah langsung sholat, nggak sibuk kita mencari toilet dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada Masjid Qiblatain. Ini masjid sejarah yang sangat luar biasa, di mana 90% dibalik oleh Allah arah kiblat kita. Disinilah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan doa Rasulullah itu lama supaya mengarahkan wajahnya ke Baitul Haram. Itu doanya atau permohonan Nabi SAW cukup lama, berbulan-bulan lamanya baru dikabulkan sama Allah. Jadi kalau kita berdoa nggak dikabulkan sama Allah, ya jangan aku nggak dikabulin. Rasul saja berdoa untuk menghadapkan wajah ke Baitul Haram itu lamanya berbulan-bulan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dan memerintahkan Rasul fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disinilah masjidnya, Masjid Qiblatain, tidak terlalu jauh juga dari Masjidil Haram. Pemakaman Baqi, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita melihat keajaiban di sini. Kalau kita mau bicara, Bapak-bapak yang sudah umroh dan ibadah haji pasti tahu. Setiap waktu sholat itu ada orang yang di sholat jenazah. Sholatul jenazah, sholat jenazah itu setiap kali setelah sholat 5 waktu. Dan kuburannya di sini. Kebayang dari zaman Rasulullah sampai sekarang orang bisa ditampung di sini. Ada aja space.
nggak ada yang nggak ada dan nggak ada yang dihilangkan. Maka maksudnya kita ketika kita pergi umroh dan haji itu kita melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang ada di sana. Ya. Kita melihat supaya kita merasa masya Allah kita ini kerdil sekali ya. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah menampakkan orang-orang di sana. Ini Jabal Uhud. Ini perjuangan Rasulullah SAW di sana. Kita ke sana. Kesalahan jamaah umroh dan jamaah haji itu mengambil batu di Jabal Uhud. Saya pernah nanya sama orang Saudi sana, ya Syekh, saya bilang, kenapa ini dulu ketika saya datang Jabal Uhudnya masih tinggi, kok sekarang udah rendah? Kata dia, setiap jamaah itu ngambil batunya. Kebayang, setiap hari jamaah ngambil batu, terutama dari Indonesia katanya. Batunya diambil. Dijadikan apa? Jimat. Dulu kain Ka'bah itu turun ke bawah. Turun sampai di bawah dia kain Ka'bah itu. Kain kiswah itu. Bukan hanya orang Indonesia aja, orang-orang Pakistan itu disikatnya dikit-dikit pakai gunting. Dia disandar ke situ sambil potong-potong kain Ka'bah. Masya Allah. Maksudnya kita ibadah tetapi harus punya ilmu itu. Tidak sembarangan kita lakukan. Kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah itu harus mengikuti ajaran yang telah disunnahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian itu cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kata Rasul, ikuti aku. Itu ilmu pengetahuan atau sunnah-sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak beribadah hanya sembarangan. Kemudian orang yang sampai di Madinah pergilah ke Mekah, ya, okay. Sampai nanti sudah selesai ziarah, baru dah mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Mereka menggunakan ihram, kemudian di Bir Ali namanya sebagai mikot. Dari Mekah menuju Madinah itu di Bir Ali tempat mikotnya, mengambil mikotnya, baru mereka melaksanakan umroh yang pertama atau umroh untuk melaksanakan umroh. Ya, jadi mikotnya di Bir Ali. Barakallahu fikum, pelaksana umroh seperti biasa. Ya, nanti akan kita diskusikan bersama ya pagi. Terima kasih. Sepertinya kita mudah-mudahan saja ya apa yang dipaparkan ini suatu saat kita bisa berangkat ke menunaikan ibadah haji maupun umroh. Jadi apa yang mudah-mudahan melahirkan masyarakat kita tidak tahu dengan cara apa kita bisa berangkat. Ya, karena saya pengalaman tentang haji tadi sebenarnya saya pernah bahwa saya waktu di Sulawesi Selatan 40 karyawan itu saya tabung haji. Jadi haji menghajikan, kebetulan kami memang ada sangon, jadi nanti di cover oleh sangon. Kalau bilang dari 40 itu 39 berangkat yang satu karena menikah lagi, kemudian cerai, kemudian uang hajinya dibilang dua. Tapi kami menggunakan sistemnya adalah sistem emas, jadi berapa ONH dibagi sekian gram. Jadi membayarnya gram ketika terjadi inflasi uang rupiah itu tetap aman. Itu yang beda. Kalau saya 40 orang karyawan kita juga mencoba di sini membantu kawan kita, mabok kita. Insya Allah saya punya keyakinan setelah ini bisa diberangkatkan baik satu atau dua didikan. Dan kemudian kita sebulan tidak tahu yang suka goreng-gorengnya, ya. Makanya saya kadang-kadang sering ketemu di sana itu naik tukang bubur, naik haji, tukang gorengan juga naik haji. Tukang gorengan karena batasan umur 65 suaminya tidak berangkat, tidak bisa. Jadi Allah dengan cara apapun insya Allah ya kembali kita inikan, kita harapkan bahwa ke depan ya kita harus berusaha untuk pernah sekali waktu tidak haji atau umroh tadi memang 20 tahun ya, tapi
sudah ikhtiar ya. Kalau tidak berangkat sudah ikhtiar. Jadi memang itu masalah kita mencoba untuk membeli porsi walaupun berapa sekarang 25 juta ya. Nah, itu tapi insya Allah jalan keluar terus kalau barangkali itu bagi yang di rumah ini juga barangkali ada yang bertanya atau di dalam sini itu maka ada yang bertanya kalau solusi maka itu virusnya nanti ibu Iva biasanya suka banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ingin bertanya mengenai arisan untuk naik haji. Kenapa tadi makan tidak boleh? Kan tambahan makan. Jadi yang menanggung makannya itu siapa? Kita rumah. Dan yang kedua, apakah boleh undian itu kan suka biasanya suka diundi gitu ya. Kemudian menandundi untuk kopi luwak. Apakah boleh enggak? Terima kasih. Kopi luwak. Ya, bismillah. Untuk arisan tadi, kenapa di situ tidak ada tambahan? Saya tadi menekankan kalau ada kesepakatan bersama, misalnya 5 juta ini untuk arisan. Kemudian kita wajibkan kepada orang atau tuan rumahnya itu untuk mengeluarkan lebih, ya, mengeluarkan lebih dari 5 juta. Itu tidak boleh. Artinya di situ tidak ada kewajiban untuk tambahan dari 5 juta karena kesepakatan arisan. Tetapi kalau ada kesepakatan bersama untuk makan-makannya itu ditanggung sama-sama boleh. Terpisah dari 5 itu. Terpisah dari arisan. Nah, itu kekhawatirannya di situ ada tambahan atau kurang. Maka saya mengambil pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkaitan dengan riba ini. Gitu. Ada tambahan dikit, ada kurangnya dikit, itu tidak boleh. Dan misalnya hadiah, itu. Ketika kita bayar utang ke orang kasih hadiah, Ibnu Hajar nggak boleh. Itu juga itu termasuk riba itu. Kenapa kita kasih hadiah ke dia? Karena kita berutang. Nah, Ibnu Hajar itu benar-benar menekankan jangan sampai. Gitu. Jadi tidak boleh kita melebihkan sesuatu dan itu karena masih dalam proses utang piutang di situ. Kalau ada kesepakatan bersama terutama arisan, mangga tidak jadi persoalan. Dalam satu, oke kita tambahlah 100-nya untuk ini, gitu kan? Mangga, nggak jadi apa, nggak jadi persoalan. Tapi kalau diambil dari situ, itu artinya kurang dari kesepakatan atau dari arisan yang yang seharusnya dia dapatkan. Karena kan setiap orang bisa beda-beda nanti jadinya pengeluarannya beda-beda kalau diambil dari arisan itu. Jadi wanti-wantinya harus hati-hatiannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tentang masalah riba. Seperti itu. Yang kedua tentang apa, cabut lot ya? Ya itu undian. Tentang undian. Atau arisan pakai dikocok kan? Kalau saya dulu menghajikan, jadi kita memang jadi sepakat siapa duluan, siapa berikutnya, itu jadi beda. Ada juga yang memang dikocok tadi undi, sedangkan dalam Islam kan nggak salah tidak boleh diundi. Nah itu yang jadi masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak boleh undian di dalam Islam? Ya, jadi kalau misalnya kita ada kesepakatan bersama nih supaya diundi, mangga itu dibolehkan. Gitu. Harus diundi, misalnya harus diundi supaya kita tidak terjadi tidak terjadi percecokan. Maka kita sudah sepakat dan sama-sama menyerestui kalau namanya keluar, ya boleh. Sudah disepakati, tidak jadi masalah. Gitu. Kemudian tadi arisan untuk haji, artinya sama dengan kita misalnya ada sebagian yang membolehkan. Ustaz Abdul Samad membolehkan arisan untuk haji. Ya, alasannya apa? Karena memang sudah diperhitungkan. Ya, sudah diperhitungkan bahwa gaji misalnya PNS taruhlah dia sudah bisa ya, maksudnya dia bisa menyisihkan. Itu kenapa dibolehkan? Itu dia sudah bisa menyisihkan, oh ini untuk keluarga per bulan, ini untuk bayar ini,
dan ini untuk masih bisa untuk ada tabungan. Jadi sudah ada tabungan, maksudnya memang sudah bisa. Cuman tabungan itu tidak mencukupi untuk berangkat. Tapi memang setiap bulannya sudah bisa dikalkulasi secara matematik, oh bisa ditabung sekian. Jadi kalau sampai 12 bulan itu sudah mencapai untuk berangkat haji, tetapi kepinginnya kan cepat. Itu supaya tabungannya hajinya tidak sampai 2-3 tahun misalnya. Maka pakailah dengan cara arisan itu. Itu sebagian membolehkan. Tapi kalau dipaksakan dengan arisan, kemudian harus berutang lagi sama orang, nah itu memang memaksakan itu. Tidak jelas penghasilan. Ya, jadi tidak jelas. Itu terlalu memaksakan. Itu berarti tidak mampu itu. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Dari rumah banyak ditanya. Coba dari rumah. Barangkali ada yang mau bertanya dari rumah. Ada lagi? Oh ini sih. Oh bukan, ya ada. Ada lagi? Ya? Atau yang lain barangkali yang di luar tema enggak? Silakan. Kita akan sebentar lagi masuk pada bulan haji dan kurban. Barangkali nanti pembahasannya bisa sekaligus di sini. Ada? Saya pikir nggak ada yang ini, ya mudah-mudahan saja ya kita namanya juga ibadah ini yang memang ibadah pada bulan Zulhijjah ini berat ya. Ibadah haji juga biayanya tinggi, ibadah kurban juga biayanya tinggi ya. Sekarang itu sapi itu berapa? Satu orang berapa kira-kira satu kambing? 3 juta. Berapa? 3 juta. 3 juta ya. Jadi kalau kurban 3 juta, haji sekitar berapa? 40 ya sekarang? Sekitar 40 juta, kalau nggak salah 40 lebih gitu. Umroh juga 26 juta. Jadi memang ini Islam juga membuat kita harus mampu gitu. Jadi bukan berarti wah kalau gitu jadi orang Islam berat gitu, bukan. Tapi kita harus mampu berikhtiar, berusaha, berdagang, bekerja dan seterusnya, menabung. Jadi menabung untuk bisa sampai. Jadi banyak cara orang datang ke tanah suci itu tadi yang dengan kopi luwak aja bisa berangkat, ya kan? Yang kopi luwak kan tidak tahu. Kemudian banyak sekali. Terus saya melihat tuh salah satu tukang jualan di sekitar itu tuh juga diukur. Jadi rupanya mahasiswa itu suka dulunya zaman mahasiswa dulu tuh suka nembak-nembak itu, nggak bayar. Jadi apa? Darah haji itu. Dahar 5, akun 1, jadi suka nembak. Dia udah jadi orang, dia merasa dia itu merasa berhutang dan dia sudah orang jadi orang. Nah, si ibu itu dimodalin dan diberangkatkan umroh. Ada 2 di tangga saya juga dulu kos-kosan, dia anak kosnya itu berangkat umroh sama anaknya. Itu karena itu, karena dia orangnya berhasil. Padahal tidak memikirkan itu Allah lah yang akan mengangkat kita berangkat ya saya juga misalnya saya berkali-kali juga karena anak yang ngasih itu segala macam, jadi kita tidak tahu. Kita selalu berdoa kepada Allah. Doanya di sana itu, ya Allah janganlah ini merupakan pertemuan dengan Ka'bah itu pertemuan terakhir. Berikanlah kesempatan kami untuk bisa kembali ke sini. Itu selalu doanya kan begitu. Ya, jadi kita selalu doanya seperti itu. Ya. Enggak kalau begitu kalau tidak ada kita cukupkan saja. Tutup aja sama doa enggak. Mudah-mudahan kita beri kemampuan. Astagfirullah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا علما إلا نفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الكعبة، اللهم ارزقنا زيارة الكعبة، اللهم ارزقنا زيارة الكعبة، اللهم ارزقنا زيارة الروضة، اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة، اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.